ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Ora ono kitab nasab tidak ada yang menyatakan keluarga Habaib ini sebagai keturunan Nabi dari mulai abad 3 sampai abad 9 Hijriah. 550 tahun kosonglah kecatatan. Ibu ki melotot iki premen. Pahan beli. Iku dari sisi. Nah, setelah saya teliti menurut kitab nasab bahwa Raja Yordania Soheh, bahkan Raja Yordania Kima, bapak-bapak, bukan hanya sampai abad 9-10, abad 11, abad 12, abad 13, abad 14, sampai kitab sing wingi mbek ditulis seluruhnya, setiap nama dalam silsilah itu semuanya sahih, ditulis jailan an jailin dari generasi ke generasi sebagai orang historis dan sebagai keturunan Nabi. Aja marah-marah ning kula ning data kok. Paham mboten? Nah, DNA diharamenna sikine. Tidak boleh pakai DNA. Haram. Dulunya kan dulu makenen kene anak naat dikenaat. Naat iku Bapak, naqabatul ansab al auliya at-tis'ah. Pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Camat, semoga Bapak Camat naik jadi bupati. Bapak Kapolsek, saya doakan jadi Kapolri atau anak-anaknya nanti. Bapak dan Ramil, semoga jadi Panglima TNI. Kalau bukan beliaunya, anak-anak cucunya, amin. Semua orang yang jadi kiai anaknya pengen jadi kiai, betul. Lurah anaknya pengen jadi lurah. Kepala desa juga saya lupa, semoga Allah berikan keberkahan dan dapat memimpin desa ini. RT anaknya pengen jadi presiden, amin. Kiai anaknya pengen jadi kiai, ini yang paling susah. Kiai anaknya pengen jadi bidan, gampang, tinggal sekolah kebidanan. Kiai anaknya pengen jadi dokter, gampang, siapin duit 300 juta masuk ke dokteran. Tapi anak kiai pengen jadi kiai dipondokin belum tentu betah. Udah betah belum tentu mau ngaji. Mau ngaji belum tentu pinter. Udah pinter belum tentu mau jadi kiai. Udah pinter nyalon bupati. Ibu anaknya pengen jadi kiai apa jadi bupati? Kiai nggak punya duit tapi berkah. Bupati banyak duitnya, deg-degan takut sama KPK. Kalau kiai hidupnya takut cuma sama istri, diciumin tangan nama orang pulang rabine mendelik langsung cingklem itu. Orang wani apa ning rabine mah iku kiai gagah perkosa, tapi ning rabine mah dipendeliki setitik baik dheweke langsung nyingslep. Iku wong lanang kebu. Hari ibu-ibu mah ning laki ilok mendelik ta ora? Bu, ning laki ilok mendelik ora?
wong wadon iku mendelik ning laki, cerewet ning laki, nang pangeran ora direken dosa. Wis ora apa-apa ning laki mah. Dipendeliki tadi cerewet juga karena pangeran ning wadon mah ora ditulis iku. Ning laki mah konon ku ora ditulis karena pak, karena mal bakal mendelik lamun lakine akeh duite. Bener to ora Bu? Mendelik mah karena lakine ora duwe duit. Dini kene gak wong. Halo. Kalau sampai suami hatinya jelek itu iku arane durung jodoh. Iku bisa pegatan niku. Kalau seorang suami kepada istri cerewet masih ada klek gitu, iku durung jodoh, masih ada kesempatan naudzubillah pegatan. Naudzu. Tapi lamun wong lanang wis pangkate waliyun min auliyaillah lan karo rabi iki jodoh, ku rabi arep raine kaya setan 17 mendelike kaya tong, iku lakine orang ngereken apa-apa. Sebodoh lah marah kita makanan bae. Ngerangga rauli marah-marah rabine. Ya atine laki biasa baik tapi ngerangdam terus gitu. Iku arane jodoh. Wis jodoh memakonon. Bengi mah ribut. Tas maghrib ribut sampai jam 9 bengi. Gelombrang isuk-isuk mah rambutnya basah. Iku wis jodoh arane iku. Iku arane apa, Bu? Jodoh. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu ki jodoh karo laki saking dunia sampai akhirat. Jadi lakine barang manjing surga. Balik maning ditakoni nang malaikat bidadari, nang apa Pak? Balik maning iku ning istana. Ana rabi ning ari jerone. Ning jerone ana rabi balik maning. Saya pernah ketemu dengan Syekh Fadil Al-Jailani, cucu Syabdul Qadir. Dulu beliau ke Indonesia itu awalnya diundang Kesultanan Banten. Saya kebetulan dulu menjabat sebagai pemangku adat Kesultanan Banten. Beliau datang, kita ngobrol tuh di hotel. Sambil makan dia cerita dalam bahasa Arab. Ada kiai katanya, Syekh di sana di Turki, ya. Syekh Fadil Turki bukan Libanon. Beliau ini diimpikan masuk surga oleh kiai, diimpi masuk surga. Pas satu tingkat surga itu banyak cewek-cewek cantik berjejer, pakainya pakaian rok mini, pakainya seksi sekali, cantik-cantik. Disangka itu istri-istrinya, dia langsung ngerangkul itu bidadari-bidadari. Nggak mau bidadarinya. Saya di sini hanya pelayan-pelayan. Permaisuri daripada kiai ada di atas. Dia naik ke atas. Jejer lagi bidadari cantik, lebih cantik dari tingkat pertama. Setelah di atas, dicium lagi sama kiai ini. Nggak mau ini bidadari-bidadari. Saya mah hanya pelayan. Ada di dalam. Terus ke dalam ke atas. Ini yang mana ini udah cantik-cantik begini, bukan istri saya. Ada istri tuan itu permaisuri. Wah, kata kiainya ini pasti lebih cantik dari semuanya. Pas ke tingkat 70 dia masuk, wong istri dia pulang, dia ke bawah lagi. Kata bidadari malaikat, kenapa? Saya di sini aja, nggak mau di sana. Ini kami mah tidak selevel, tidak sekufu. Kami mah tidak pantas jadi istrinya tuan kiai, tuan syekh. Yang pantas itu tadi yang di sana, nggak mau katanya. Musibah fid dunya wa musibah fil akhirah.
Kenapa? Dulu saya dimarahin melulu katanya di dunianya, kok sekarang saya dimarahin terus lama-lamanya di dalam surga? Enggak katanya, kalau di surga perempuan itu sudah tidak ada la laghwa fiha, tidak ada lagi kata-kata jelek ketika sudah di dalam surga, yang ada hanya cinta. Itu permaisuri. Tetap aja kita laki-laki itu bisa untuk bergaul dengan anak buahnya ini, bidadari-bidadari ini. Selingannya ada, jumlahnya 70 bagi kiai level bawah. Kalau kiai PWI 140. Kalau masih MWC aja yang belum jadi PWI 70. Laskar mah kayak 1000 lah. Kenapa? Lah kiai mah enggak kayak laskar capeknya. Kiai mah cuma ini kita besok acara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya yang gotong-gotong terpal ini mah laskar kan. Jadi laskar 1000, kiai 70. Dan di sana itu di surga digambarkan oleh Al-Quran itu persis seperti keindahan dunia, walillahil matsalul a'la. Jadi kenapa kita harus masuk surga dan harus mau masuk surga? Karena di surga itu adalah puncak kebahagiaan nikmat yang didambakan manusia ketika hidup di dunia. Manusia yang paling didambakan oleh laki-laki itu perempuan, betul? Wih pengen kawin tapi rohani jadi uripe ku bengiga sedih ke kedeleng. iku maning rabine siji sing bengen arep kawin ora duit, ana sing duit ora wani. Hidupnya tertekan di dalam dunia. Hidup mati sepertinya sama, hidup segan mati tak mau. Tetapi jangan kita bersedih. Orang soleh nanti kebahagiaannya ada di surga. Ning dunia orang wani kawin maning mendelike rabi kita wedi, tapi ketika ning surga mah bebas, rabine orang marah maning. 1000 rabine gena laskar PWI banser 500. Banser 500. Karena banser masih ada sing mukibin. Betul? Nah, karena banser sing wis ora jadi mukibin mah deke bengi-bengine nggo PWI. Isuk-isuk nggo banser. Banser sing masih mukibin 500 bidadarine. PWI 1000. Alhamdulillah. Kiai-kiai PBNU sing kibin iku ning surgane kalah nang kiai-kiai PWI. Nang kesepuan-sepuan PWI nang apa? Wong bengene sirama ngakui putune Kanjeng Nabi dudu diakui sebagai putune Kanjeng Nabi. Jadi senajan sira tahajud, senajan sira puasa, surgane di bawah kiai-kiai PWI LS. Oh. Tapi iku sing masih kibin iku setitik nih PBNU iku. Akeh masing wis kabeh ngakui bahwa sing arane kabeh baklawi iku dudu putune Kanjeng Nabi. Iku mah putune wong ambing kana. Putune wong ambing kana lakaning sejarahnya sama sekali. Tes DNA-ne melenceng. Dudu getihe wong Arab, dudu getihe wong Madinah, dudu getihe wong Mekah, getihe wong endi? Getihe wong Kaukasia. Kaukasus iku anane ning parak Turki Iran ning kana. Sing endi weruhe iku bahwa dudu putune Kanjeng Nabi, putune wong Kaukasia sing tes DNA. Di dalam diri kita iki getih nih ada rekaman Tuhan akan leluhur kita ila abina Adam. Sampai Nabi Adam ke ning iduh kita ning iduh seiduhan cuh iku ana DNA Nabi Adam. DNA abah kita ana, DNA kakek kita ana, DNA buyut kita ana, DNA jangga kita ana, DNA wareng kita ana, udeg-udeg kantung siwur ila abina Adam. Jadi untuk mengetahui dari mana leluhur orang Pemalang, tinggal ngiduh di dokoning laboratorium Bayangkara Polri keweruan. Oh bengen iki dari Mekah pergi ke Aceh
pergi ke Minang, pergi ke Banten, pergi ke Pemalang tahun sekian. Berdasar apa nih konon anak mereka? Anak ahline untuk mengetahui tahun-tahun leluhur berdasarkan perbandingan dengan orang yang mengaku dari kelompok yang sama. Misal Kiai Fahrudin, Kiai Abdus Syukur, Kiai Ismail, sepupu lanang, sedulur, abah sedulur wong telu, masing-masing abah siji dua anak Ki Ismail, abah siji dua anak Ki Fahrudin, abah siji dua anak Ki Abdus Syukur. Abah sedulur lanang kabeh, dua anak lanang kabeh, iki lamun tes DNA wong telu Ki Fahrudin, Ki Abdus Syukur kelawan Ki Ismail, iki DNA-ne pada kabeh. Engkone abahe iku DNA-ne pada berarti karo anak telu Ki. Berarti kakeknya juga ketahuan sama seperti ini. Premen lamun ana wong telu ngakune putu wong lanang siji, barang Ki Fahrudin J1, Kiai Ismail J1, barang Ki Abdus Syukur di tes DNA G. Iku bisa jadi anak pongot. Ki Abdus Syukur iku kependak ning pinggir dalan bengene kayaknya. Dijupuk kinang wong sedulur Ki. Barang gede kan ora weruh, barang ninggal dingin ora mai weruh bahwa sira anak pungut. Tapi diketahui beda ini karena satunya DNA-nya berbeda ini karena enggak sedulur tapi anak pungut. Jadi orang yang bersepupu hari ini yang sudah diketahui sejarah dan silsilahnya, satu garis laki dari laki-laki bersama, baik 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun, semua DNA-nya menunjukkan haplogrup yang sama. Iki kita ngomong DNA dingin, durung ngomong ilmu nasab. Karena wong pinter siki mah nang ilmu DNA geus beres ngawruhi balawi dudu putune nabi mah gampang. Ari ilmu nasab mah bukan baca kitab orang mawi maca kitab ana sing kanan dingin ke kanan dingin sing kiwe dingin konon ku kitab kuning ku. Nah sekarang iki kenapa Baklawi disebut bukan turunan nabi sing anak Habib Alatas, Habib Segap, Habib Sihab, Habib Semit, Habsi. Kenapa itu diputuskan oleh para ahli DNA mutlak bukan keturunan Nabi, mustahil keturunan Nabi, DNA-nya melenceng. Uang pada nganan mereka ngiwe kayak sen ibu-ibu. Ibu-ibu ngesen kanan ngiwe. Nah ini nih DNA-nya Baklawi ku ngaku putunya Nabi, sen makanan tapi ngiwe konon. Jadi nulis mah cucu Nabi Muhammad tapi barang DNA ne Melayu ne merana kening Kaukasia, menunjukkan bukan keturunan Nabi. Dari mana taunya Kiai Imad bahwa haplogrupnya DNA-nya itu mustahil? Karena bu marah kayaknya ibuku kibin masih ya kayaknya kibo si Kiki putune Kanjeng Nabi ku ning Mekah, Madinah, Yaman, Yordan, Kuwait, Mesir, Irak, Maroko, Libanon, Yamane iku tes DNA kabeh, wis pada tes DNA kabeh. Saya sudah kumpulkan dalam buku terakhir saya judulnya YDNA Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbandingan antara DNA Bani Hashim dan DNA klan Baklawi Habib. Sudah ada bukunya, tinggal diklik di internet YDNA Nabi Muhammad Imaduddin Usman Al-Bantani, keluar bukunya 240 halaman. Kalau pengen tahu klan apa saja si turunan Nabi asli, di situ datanya lengkap yang sudah lulus dari ilmu nasab dan sudah lulus dari tes DNA. Jumlahnya 86 keluarga yang ada di Timur Tengah.
aja macam-macam si Kima. Uang koruptor nyolong jemuran iku gati gelatine, tapi nyolong nasab mah gampang. Orang maling jemuran susah dicari, polisi sulit laporan. Ibu-ibu, bapak ke polsek. Ya, ada apa bu? Kangcup saya dicuri. Itu Pak Kapolsek nyarinya susah. Ada CCTV enggak bu? Enggak ada katanya. Ada saksi enggak itu di rumahnya ketika yang jemur? Enggak ada. Susah. Walaupun ahli polisi itu nyari maling jemuran susah. Tapi maling nasab gampil. Maling nasab gampang, tinggal cek DNA nya dokon ning Mabes Polri ning Rumah Sakit Bayangkara jek ketahuan. Cuma di Rumah Sakit Bayangkara itu tidak ada perbendaharaan bank data. Bank datanya masih ada di Texas. Bank datanya di mana? Di Texas. Family Tree DNA yang ada di Texas. Jadi hanya bisa tes DNA saja, mengetahui haplogrupnya apa, tetapi untuk menganalisa nggak bisa. Oh ini cucu Nabi, ini bukan, nggak bisa kalau Mabes Polri. Itu harus tanyanya Dr. Kondang Sugiharto, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kalau sudah ketahuan haplogrupnya J1, wah ini ada kemungkinan. Kalau haplogrupnya J1, ini pasti orang Arab, tapi belum tentu dia keturunan Nabi. Kalau dia sudah J1, ini boleh diteliti lagi, punya enggak di bawahnya subplat JL859. Kalau dia mempunyai subplat J1 L859, ini berarti dia orang Quraisy. Orang mana? Jadi semua orang Arab J1, tapi tidak semua orang Arab itu Quraisy. Ada yang Bani Rabi'ah, ada yang Bani Tamim. Nah ini beda-beda ciri-cirinya, DNA-nya juga. Kalau Bani Quraisy itu J1 nya ada tambahan, namanya J1 L859. Tidak semua orang Quraisy juga, tidak semua orang Quraisy keturunan Nabi, betul? Karena Quraisy makan buyut. Engkone Quraisy dia putu arane Abdul Muthalib. Hasim ki Hasim, Abdul Muthalib, Abdullah, Nabi Muhammad. Nah, setiap Nabi Muhammad ya keturunannya Bani Hasim, tapi orang setiap Bani Hasim ya keturunan Nabi Muhammad. Maka lamun wong sing ngaku putune Kanjeng Nabi dheweke kudu ngeduweni DNA-ne Sayyidina Ali. Karena anak wadone Nabi Muhammad Siti Fatimah kawin karo Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali DNA-ne pada karo Kanjeng Nabi. Kenapa DNA-ne pada Sayyidina Ali karo Kanjeng Nabi? Karena Sayyidina Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya satu. Jadi Nabi Muhammad walaupun keselang wadon keturunan aneh, DNA-nya ya pada karo Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad anak wadone kawine karo misan lanange. Paham boten? Akhirnya sekarang tes DNA tuh semua saya udah teliti. Saya itu Bapak tidak hanya ikut-ikutan ulama Arab, ulama Irak, ulama Timur Tengah. Ulama Arab ngomong bahwa ashahul ansab fi Bani Hashim ar-Rasiyun. Paling soheh-sohehnya nasab Bani Hashim keturunan Nabi Muhammad adalah Rasi. Keluarga Ar-Rasi itu adanya di Mekah, Madinah, Yaman, Irak. Keturunan raja yang berkuasa di Yaman dari mulai 280 Hijriah sampai 1924 sampai Utsmaniyah hancur. Berarti 1100 tahun berkuasa nekut. Nah arane raja-raja nasabnya keluarga Nabi ini ditulis setiap generasi ki. Entah siki dadi raja, gantine anak lanang yang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, sampai tahun 1924
4 jadi beke 80 tahunan wingi lah. Raja terakhir mati 1996, anaknya sekarang masih ada di London, anak rajaku. Dia tes DNA J1. Kemudian keturunan Nabi lagi yang ngaku dari Sayyidina Husain. Kalau ini Sayyidina Hasan Ar-Rasikhi dari Sayyidina Husain yang ada di Madinah, namanya keluarga Al-Muhanna. Siapa aja? Diawang kisih bener iki turun Nabi dari ngawang alatos asegah nyadoku mai. Tapi kalau ini Al-Muhanna Ar-Rasi Al-Abdali, keturunan Nabi asli yang sudah terverifikasi secara ilmu nasab dan ilmu DNA. Saya walau mendengar dari keluarga Arab, ahli silsilah Arab, ahli nasab Arab, bahwa nasabnya Ar-Rasi yang paling sahih. Tingkat kedua keluarga Yordania, saya tidak ikut begitu saja. Saya teliti sendiri. Saya teliti sendiri nih nasabnya Raja Yordan. Saya cari stempel dari kerajaan Yordania, nasab yang disestempel oleh kerajaan Yordania. Bukan lihat hanya dari web-web yang ada di internet. Setelah saya mengetahui nasab yang sahih yang ditulis oleh kerajaan Yordania sendiri, baru saya teliti satu persatu. Karena kalau saya mencarinya cuma di internet atau di kitab saja, tidak seperti pengakuan mereka yang diakui oleh kerajaan Yordania, saya takut salah. Setelah saya mengetahui tanda tangan dari kerajaan Yordania, silsilahnya, kemudian saya teliti satu persatu nasabnya, dari mulai Nabi Muhammad sampai Raja Abdullah II yang sekarang berkuasa. Setiap generasi saya teliti dengan kitab nasab yang sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah, Al-Mu'aqibun, kemudian Sirri Silsilatil Alawiyah yang ada di abad ke-4, kemudian kitab yang ada di abad ke-5 ada 3. Pertama Tahdhibul Ansab, kedua Muntaqilatut Talibiyah, ketiga Al-Majdi. Kemudian abad ke-6 saya ambil kitabnya, namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian di abad ke-7 Al-Fakhri. Kemudian di abad ke-8 Al-Asili As-Sabatul Musal. Di abad ke-9 namanya kitab Umdatut Talib Al-Kubra dan kitab Umdatut Talib As-Sughra. Kalau orang sudah sebuah nasab terverifikasi dari abad ke-3 sampai abad 10, biasanya ke atasnya aman. Karena pemalsuan nasab itu terjadi kebanyakan di abad ke-4 sampai abad 9 Hijriah. Kayak Ba'lawi ini nih, keturunan Ubaid nih, ngakunya tahun 895 Hijriah. Di mana pengakuannya? Di kitab yang dia tulis, namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali As-Sakran, kakeknya Rizik Syihab, turunannya Rizik Syihab di atas. Nah, ini kitabnya masih ada sampai sekarang. Disitulah pertama kali ngakunya dia sebagai turun Nabi 895 Hijriah. Yang pengakuan di dalam kitab abad 9 ini berbeda dengan kitab-kitab yang ada di abad 9 sendiri, beda dengan abad 8, abad 7, abad 6, 5, 4, 3. Di dalam kitab abad-abad sebelumnya, Ahmad bin Isa anaknya cuma 3 Muhammad Ali Husain. Tetapi nang kakeknya Rizik Syihab abad 9 ditambahin 1 Muhammad Ali Husain, ditambah Ubaid. Sing Ubaid dikira dheweke kemudian mengaku sebagai keturunan Nabi. Sekarang saya tantang, Ubaid ni anaknya sopo? Lah kasih bisa jawab. Siapa yang berani membawa satu kitab yang mengatakan bahwa Ubaid anak Ahmad bin Isa sebelum abad 9? Ora ono. Kitab nasab tidak ada yang menyatakan keluarga Habaib ini sebagai keturunan Nabi.
dari mulai abad 3 sampai abad 9 Hijriah. 550 tahun kosonglah kecatatan. Ibu ki melotot iki premen. Pahan beli. Tuh, iku dari sisi. Nah, setelah saya teliti menurut kitab nasab bahwa Raja Yordania Soheh, bahkan Raja Yordania Kima, bapak-bapak, bukan hanya sampai abad 9-10, abad 11, abad 12, abad 13, abad 14, sampai kitab sing wingi mbeke ditulis seluruhnya, setiap nama dalam silsilah itu semuanya Soheh ditulis jailan an jailin dari generasi ke generasi sebagai orang historis dan sebagai keturunan Nabi. Aja marah-marah ning kula ning data ku. Paham baten? Nah, DNA diharamen nasi kini. Tidak boleh pakai DNA. Haram. Dulunya kan dulu makenen kene ana naat di kenaat. Naat iku Bapak, naqabatul ansab al auliya at-tis'ah. Naqabah nasab wali songo. Wali songo iku keturunan Nabi ditulis sing jaman bengen. Tapi dudu sing Ba'alawi dudu. Sing wali sangam merana kana sing Syekh Abdul Qadir, ana sing Syekh Al Hasani, segala macam wali songoku. Maka raine ga macam-macam, watake macam-macam. Kenapa? Mama tuane macam-macam. Nah, barang anu tahun 1930 keluarga Ba'lawi nyantolaken wali songo ning Ba'lawi ning Habib-Habib iki Sunan Gunung Jati bin Muhammad Sohib Mirbat turunane Ba'lawi. Jadi seluruh wali songo pengen dicantol-cantolana dadi kaum habaib kabeh. Supaya apa? Supaya sejarah masa lalu penyebaran Islam diambil oleh mereka, sehingga nanti polisi kalau nangkap dia akan gemetaran, saya cucu Nabi dan cucu wali songo penyebar Islam di Indonesia. Bapak siapa? Wih, namun kita polisi ini harus ngomong setek dor. Oh, nah muncullah nang ansab auliatis aki. Gus Faik, Kiai Lukmanul Hakim, ketua Naat Pemalang, sebagai cucu dari wali songo dia tanggung jawab lamun orang pengen kawalat ning wali songo untuk mengawal bahwa wali songo bukan Ba'lawi. Akhirnya terpanggil para cucu wali songo sing sadar. Masih ana cucu sing wali songo sing ora sadar-sadar sampai siki nginume kakean kayaknya begini. Uang inume kakek mah mabok suwe. Kayane mengkonon wong mabok ana sing nginum besok mabok wingi. Saya mau minum anggur besok, tapi udah mabok kemarin. Iki mukibin akut iki. Jadi mukibin ora, dihormati ora, diamplopi ora. Jadi bember tok. Hari kita ngejagani wali songo mah atuh jelas wong tua kita sing Islam iku senajan durung weruh kita ketemu wali songo ya jelas kita Islam iku sing wali songo iku ya wajar be gitu betul. Ajaran Islam wali songo sudah terbukti dialah yang paling tepat ada di tanah Jawa, tanah Sumatera, tanah Nusantara. Sing liyane mah ora beres ngajak ke demo melulu. Wong Islam diajak ke demo, bedudukan nandur pari, nandur dangder, jambu medek ku, ditandur enak kecut-kecut, berapa jambu medek, jambu monyet, sing ikune konon, iki jarang Banten diceluk ke jambu medek, wis nandur iku bek, iki mau diajak ke demo, khilafah, 212. Pada nggawa tenda arep apa ning mina meranaka nggawa tenda mah siki ke demo ke aja gelem banser di banser lah kegawene lagi lah ke musuhe wis bengen mah banser gagah perkasa karena apa ana musuhe HTI EPI PKI barang siki banser lah ke musuhe lemes
Uangku berarti musuhku penting berarti ya. Jadi musuhku penting barang sikit PWI anak musuh gagah perkasa. Wah, gak bendera nih. Tapi lamun uang laka musuhnya gue lemes kayak Banser, gue sikin lemes. Ning Banten nih, kuning Banten yang punya baju Banser 7.500 yang lengkap dengan sepatu-sepatunya tuh. Sikine anak apa meneng lemes ngapa? Laka instruksi nggak pun. Tidak ada instruksi wong laka musuh wis milu PWI BKB. PWI mah jelas Banser itu adalah barisan Ansor Serbaguna milik PBNU. PBNU itu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu apa? Nahdlatul Ulama adalah pelembagaan dari ajaran-ajaran Wali Songo. Kalau Nahdlatul Ulama tidak mau lagi untuk menjaga ajaran Wali Songo di tanah Nusantara, minggir. PBNU dibentuk untuk menjaga kepentingan umat Islam Nusantara yang diislamkan oleh Wali Songo, bukan untuk umat Islam Baklawi. Sejen Muhammadiyah beda kelawan NU sing wong desa-desa sing Wali Songo ya gawe Muhammadiyah daya karo apa masing-masing kita lah iki mah Baklawi kan sejen karo kita rai ini ke sejen karo kita kesenangannya sejen kita mah senengnya merhaba meneng weng kayak ngantuk makanan kayak dek mah joget-joget orang sah dari wali nikah ya kan kawin hadir Habib Roro orang sah lakawang dia nih siapa baik sing kawin dihadiri Habib Roro lakawang desane orang sah kawinnya kudu diulang maning. Nah ngapa kiai di orang ngaji Patul Mu'in ta cere Patul Mu'in sing sah jadi saksi nikah itu adalah orang yang punya muru'ah. Orang yang tidak punya muru'ah kehormatan tidak boleh jadi saksi, dan kalau dia jadi saksi dia jadi saksinya tidak sah, nikahnya tidak sah. Paham boten? Kita diajari paham boten baik. Kita jadi wong Jawa ini. Muru'ah, kenapa? Dalam Fathul Mu'in dikatakan setengah saking uang sing laka meru'ah iku uang tukang joget. Laka Balawi sing ora demen joget. Sing diomong sebagai wali kutub apa? Kutub utara mau kutub selatan. Kabeh doyan joget. Balawi ku kiai nega ulamane doyan joget. Jadi saksi nikah ora sah. Balawi kiai ne ulamane deke tukang joget. Kalau jadi saksi nikah tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah iku kibin-kibin sing digawinaken anake ku anak apa. Makanya kudu tobat tekan ning ketua PWI Pemalang. Tobat ya Ismail. Wes premen je kita pengen kawin je laka sing hadir kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Pemalang dihadirin Habib Duang Roro. Waduh, ora sah iki. Wes je tawasul ning Sunan Kalijogo siapakan we wedhus telu. Lah kudu ana dong wedhus teluku supaya apa? Sedekah matan faul bala. Penting mengkonon ku. Kibin-kibin bayar wedhus 3. Lah sekarang sudah jelas begitu masih ada misalkan sing masih percaya baiknya kelewatan DNA wis jelas ilmu pasti. Makanya sekolah itu kudu sekolah IPA ku ilmu pasti. Matematiku 1 tambah 1 2 10 tambah 6 17. Ana sing makonon Gus saking puyeng iku MBG di apa bermasalahkan ngitung 10 tambah 6 17 kayaknya setengah kibin nih. Nah ulangi maning setelah saya teliti secara ilmu nasab keluarga Nabi yang mengaku turun Nabi ki soheh deleng DNA nih. Ternyata yang soheh secara ilmu nasab DNA pada KB
laka sing beda, laka sing sejen. Barang sing ora sohe secara munasab seperti Baklawi ki. Dideleng DNA ne kutub utara, kutub selatan. Jauh karena memang tidak bersaudara. Sepupu hari ini berapapun jumlah tahunnya ke belakang, 1000, 2000, 3000, memiliki haplogrup yang sama sampai 50.000 tahun yang akan datang pada kabeh. Berapa dari Habib itu yang sudah tes DNA? Jumlahnya 62. Iki paling akeh wong sing ngaku turunan Nabi sing tes DNA iku keluargane Habib iki. Liyane mah roro telu perwakilan dia doang. Deke merupane penasaran kabeh asale ku. Akhirnya terbongkar semua, datanya banyak sekali sampai 60 yang dipublish di Family Tree DNA. Sing Indonesia pitu. Yang saya bayarin satu. Saja sayanya nggak percaya sama data saya. Saya bayarin sendiri satu Balawi yang mau membantu saya dengan Dr. Sugeng Sugiharto. Akhirnya kita tes DNA. Sama saja tes DNA dia dengan tes DNA yang sudah ada di Family Tree DNA dan di Yesek. Podo, wong aran sedulur deh. Deweku jadi bener sedulurku. Al-Atos bin Sihab bin Smith apa araniku Al-Habsi, betul-betul saudara sepupu. Karena tes DNA yang sudah keluar itu mewakili seluruh daripada marga-marga mereka. Bin Sihab, bin Smith, Al-Atos, As-Segaf, As-Sabi, semuanya itu sudah tes DNA dan hasilnya podo kabeh GY 32613. GY 32613. Nih. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi biar apa ya persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan. Walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya.
bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.